Bagaimana caranya menarik dana orang Indonesia di luar negeri, itu sudah ada sejak 20 tahunan yang lalu. Ya. Dan banyak alasan kenapa elit Indonesia itu parkir uang di luar negeri. Misalnya pajak. Ya. Kalau misalnya kita parkir uang di dalam negeri, bunganya itu akan dikenakan withholding tax. Ya. Ya. Sementara kalau di luar negeri ada beberapa jurisdiksi yang bunganya tidak dikenakan withholding tax. Ya. Itu saja itu sudah membuat posisi perbankan Indonesia kalah advantage ya. Ya. Nah, apakah meningkatkan suku bunga dolar di dalam negeri membantu? Bisa membantu. Ya. Apakah LPS bisa menaikkan suku bunga penjaminannya dalam dolar atau dalam falas itu akan membantu? Bisa juga membantu. Tetapi kembali lagi ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan, dan ini bukan level suku bunga atau instrumen semata-mata. Ya, ada aspek fiskal, aspek pajak, ada aspek kekhawatiran kalau uangnya ditarik ke dalam negeri, nanti dikirim ke luar negerinya lagi susah atau tidak. Ya. Oke, nah tadi artinya tidak hanya dari sisi instrumennya saja begitu, tapi tadi juga ada poin-poin lainnya begitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara, kita masih stick to kondisi yang ada saat ini begitu, karena memang baru yang baru muncul adalah dari instrumennya sendiri dari Bank Indonesia. Seberapa efektif hanya dengan instrumen? Kalau kita bicara efektif, kalau kita bicara menyerap likuiditas dolar, tentu bisa saja ya, apalagi kalau bunganya tinggi. Ya. Tetapi apakah itu akan menarik dana dalam jumlah yang besar, gitu, 5-10 miliar dolar dari luar negeri, ya itu kita lihat ya gimana. Ya, karena banyak hal yang patut dipertimbangkan. Oke, baik. Tapi kalau dari sisi fiskal sendiri, begitu ketika seberapa besar possibility-nya menurut Anda dari pemerintah sendiri untuk ikut dalam tadi ya, untuk membantu dari sisi insentif fiskal sendiri? Mesti dilihat juga buku fiskal pemerintah kita ya, di mana untuk sementara ini kan fokusnya pemerintah adalah bagaimana caranya menurunkan defisit APBN sebagai persentase dari PDB kembali ke 3% tahun ini. Ya. Seperti sebelum krisis COVID. Ya. Kan di Undang-Undang Keuangan Negara itu diwajibkan. Ya. Apakah ruang itu ada? Kalaupun ruang itu diadakan, tentunya harus di-offset dengan kenaikan pendapatan dari sumber lain atau pemangkasan pengeluarannya. Jadi ini sesuatu yang cukup kompleks ya, jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Oke, baik. Tapi apakah betul-betul perlu atau justru di satu sisi juga sebetulnya malah justru baik untuk pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sendiri karena uangnya juga sudah masuk ke dalam Indonesia? Mungkin salah satu alternatifnya adalah opportunities, kesempatan investasi di Indonesia terus diperbesar ya, sehingga dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak semata-mata parkir di instrumen utang, tetapi masuk ke investasi dan harapannya foreign direct investment ya, masuk ke proyek ya, sehingga akan stay. Ya. Kalau kita bicara masuk ke instrumen finansial kan bisa dibilang itu hot money, kapan aja bisa keluar dari Indonesia. Tapi kalau misalnya masuk ke proyek infrastruktur, manfaatnya jauh lebih besar, dan itu bisa dibilang cold money lah, karena kalau sudah masuk ke proyek dalam negeri tidak mudah untuk keluar lagi. Betul. Artinya cukup sulit juga ya ketika ingin mengenai pajak dari DHI ini sendiri karena tadi keluar masuknya cepat begitu ya. Jadi sehingga perhitungannya juga agak lebih susah bagi pemerintah. Mesti dipertimbangkan secara komprehensif. Ya. Jadi ini bukan aspek moneter semata-mata, ada aspek fiskalnya, ada aspek iklim investasinya. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan DHI ini sendiri, kalau kita ketahui dari perbankan sendiri diarahkan adalah sebagai agent begitu, sehingga nanti akan di pass on ujungnya adalah terakhir di Bank Indonesia. Anda melihatnya ketika nanti BI sendiri menawarkan insentif yang lebih menarik begitu ketimbang dari perbankan, apakah akan ada terjadi mungkin saingan likuiditas begitu ya dari perbankan sendiri akan masuk ke BI? Saingan likuiditasnya itu kan ada dua sisi. Yang pertama adalah persaingan antara perbankan di dalam negeri dan perbankan di luar negeri. Karena perbankan di luar negeri mungkin insentifnya untuk menarik dana dolar itu lebih besar karena pajak yang mungkin lebih ringan dibanding di Indonesia. Nah, ini yang harus pertama difokuskan, diperhitungkan. Gimana caranya supaya dana dolar di perbankan Indonesia tidak keluar negeri. Ya. Yang kedua adalah pergeseran likuiditas dolar antara perbankan di Indonesia dan Bank Indonesia. Gitu. Tetapi kalau dari sisi makro, selama dolarnya di dalam negeri,
tidak ada masalah. Ya. Ya, karena BI juga bisa BI kan tidak mungkin menyalurkan dolarnya ke proyek, Ya. akan menyalurkan dolarnya mungkin ke perbankan nasional dulu, gitu. Oke. Dan perbankan nasional yang akan menyalurkan dolarnya ke proyek-proyek.